Handphone Android kondisi baru, harganya 100 ribuan. Bisa buat main game apa ya? Yo, halo! Kali ini saya mau main game lagi di handphone Android seharga 100 ribuan yang udah saya beli sebelumnya, yaitu MLG G1 Pro. Dengan harga segitu, jangan berharap banyak dengan spek handphone ini. Bahkan setelah dicek, spek yang tertulis di boxnya itu nggak sesuai dengan yang aslinya. Tapi itu bikin penasaran juga sih, apakah handphone ini tetap bisa mainin beberapa game yang populer saat ini? Oke, langsung aja, gas main game! Yang pertama, saya coba buat main game GTA San Andreas. By the way, ini yang versi full ya, bukan yang light. Untuk gamenya masih bisa dibuka dan masuk ke permainannya. Nah, pas dimainin, ini masih kerasa lancar. Memang GPU Mali 400 ini bisa dibilang aman buat main game GTA. Tapi ini kan pakai settingan bawaannya. Sedangkan kalau saya ubah settingannya ke rata kanan, hasilnya ya masih cukup bisa dimainin sih. Walau ada kayak shadownya yang error gitu ya, kadang kedap-kedip. Jadi kurang nyaman dimaininnya. Lanjut, saya coba buat main game Roblox. Ini diinstal masih bisa dan dibuka juga bisa. Masuk tampilan awal ini loadingnya lama banget, tapi ditunggu aja. Oke, bisa masuk ke tampilan utamanya nih. Saya coba mainin salah satu gamenya, ini loadingnya lama lagi. Dan pas mau mulai gamenya, dia malah force close alias keluar sendiri gamenya. Saya coba game yang lain juga sama. Kadang mentalnya tuh ke loading pertama. Intinya sih nggak bisa dimainin lah. Habis itu, saya coba buat main game Minecraft. Game ini masih bisa dibuka dan masuk ke tampilan awalnya. Tapi setelah itu malah ngeblank. Saya tungguin pun nggak selesai-selesai gitu. Bahkan kayak ngehang lah. Akhirnya, saya coba install yang versi lebih rendah. Yang ini bisa juga muncul tampilan awalnya. Tapi malah mentok layar putih kayak gini. Awalnya udah pesimis. Nggak bisa juga nih kayaknya. Muncul nih loading dan masuk ke menu utamanya. Ya, walaupun setiap loadingnya itu lama banget. Tapi nggak apa-apa, selagi masih bisa mulai permainannya. Pas mainnya sih ini cukup lancar, lumayan lah. Dan ini saya coba ledakin banyak TNT. Kayaknya udah lama banget ya nggak coba ini lagi. Hasilnya itu ya macet-macet. Bahkan ini sampai ngehang, nggak bisa dilanjut gamenya. Oke, lanjut aja. Coba main beberapa game online yang populer. Pertama, ada Mobile Legends. Ini dibuka ternyata bisa. Masuk juga nih ke tampilan loadingnya. Pas mau selesai loadingnya, malah kayak nge-restart gitu. Jadi dia bolak-balik loading aja. Nggak masuk-masuk ke gamenya. Ya, jadinya nggak bisa dimainin lah. Ya udah, saya coba game lain, yaitu Free Fire. Nah, yang ini lumayan cepat. Langsung muncul tuh logo Garenanya. Dan bisa masuk ke tampilan loading yang pertama. Tapi pas udah mau selesai loadingnya, tiba-tiba keluar juga dari gamenya. Udah coba berkali-kali juga gitu, jadi nggak bisa dimainin. Nah, biar nggak penasaran nih, saya coba buat install PUBG Mobile. Tapi di Play Store-nya itu nggak ada. Akhirnya saya coba lewat install file APK-nya. Hasilnya malah nggak bisa terinstall. Nggak ketinggalan juga nih, saya coba install Genshin Impact. Biar puas ya, nggak nanya-nanya lagi. Di Play Store-nya juga ini nggak ada, jadi install lewat file APK-nya. Dan hasilnya ya sama, nggak bisa terinstall. Ini kemungkinan karena arsitekturnya tuh nggak support. Pokoknya speknya nggak memadai lah, jadi ditolak untuk kedua game itu. Tapi di Play Store ini ada Honkai Impact 3 ya. Saya coba install, ternyata internal nggak cukup nih. Jadi kalau install dari Play Store itu nggak bisa langsung ke memori eksternalnya. Dan ini kurangnya banyak, 1 gigaan lebih. Ya udah, saya coba install dari file APK-nya. Dan ternyata tetap nggak bisa diinstal. Bikin kesel ya. Ya udah, ini saya install game lain yang cukup ringan lah,
yaitu Clash of Clans atau COC. Nah, ini bisa kan masuk ke tampilan awalnya nih. Tapi pas lagi loading, malah keluar sendiri. Buset dah, ini COC aja force close. Padahal tadinya saya mau rekomendasiin main game ini aja di handphone ini. Tapi ternyata, Nah, gimana untuk game emulator? Saya coba main game PSP pakai emulator PPSSPP. Ini ternyata bisa. Main game yang tergolong cukup ringan kayak Toy Story 3, gak nyangka bisa dimainin dengan cukup lancar. Bisa dapat FPS sekitar 27-30. Itu udah lumayan loh. Ini tanpa disetting lagi ya aplikasinya. Tapi kalau coba game lain yang lebih berat kayak God of War, baru deh itu bener-bener jadi beda banget. Cuma dapat di bawah 10 FPS. Itu parah sih kalau dipaksa main juga. Jadi untuk PSP ini tergantung gamenya ya. Kalau yang ringan kemungkinan bisa lancar kayak Toy Story 3 tadi. Lanjut, untuk emulator konsol PS1 pakai IPS-XI, ini juga masih tergolong lancar. Walau kadang agak frame drop, tapi nggak begitu mengganggu juga sih. Main game Nintendo DS juga masih lancar loh. Paling layarnya ini nih yang bikin main itu kurang enak, touchscreen-nya. Jadi biar agak nyaman, bisa pakai controller ya. Nah, untuk emulator yang lebih lawas, ini pastinya nggak ada masalah, lancar jaya. Tapi kalau di atasnya macam 3DS pakai Citra, atau PS2 pakai Aether SX2, itu nggak support, nggak bisa terinstall emulatornya. Ya, namanya juga handphone Android 100 ribuan, jangan terlalu berharap. Apalagi di handphone yang agak aneh kayak gini. Gambar di boxnya kayak handphone Samsung, stiker layarnya kayak iPhone, wallpaper lock screen-nya Xiaomi, sistem UI-nya kayak Vivo. Berasa handphone gado-gado ya. Tapi dimaklumi aja lah, kembali lagi ke harganya, yang murah banget. Dan menurut saya dengan harga 100 ribuan ini masih wajar kok. Jadi buat kalian yang udah pakai handphone spek kekinian atau masih bisa main game ini itu, harus bersyukur ya, karena ada yang lebih parah. Oke, jadi itulah coba-coba main game di handphone Android 100 ribuan, NLG G1 Pro. Kalau masih ada pertanyaan atau info tambahan, yuk komentar. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.